Perkenalkan, nama saya Nafauli Firmandasari Silaban. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sininya saya ingin menjelaskan tentang remedial saya dari Bu Restuti, yaitu pelajaran kimia. Untuk soal yang pertama, seperti ini. Pada tekanan 1 atm, larutan 13,3, AlCl3, MR-nya itu 133,5 dalam 260 gram air, Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molaritas akan mendidih pada. Nah, sebelumnya kita mau menjawab soalnya. Aku mau mengulang tentang sifat koligatif larutan. Nah, ini aku mau membahas tentang si kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, untuk kenaikan titik didih ini dan penurunan titik beku itu untuk rumusnya hampir sama. Jadi untuk titik didih itu rumusnya Kb dikali M dan penurunan titik beku itu Kf dikali M. Nah, pokoknya tuh kalau dia titik didih itu adalah Kb dan kalau titik beku itu adalah Kf, karena Kb itu karena B itu adalah Bose dan F itu adalah Fries. Nah, ini tuh tapi ini buat senyawa non elektrolit. Kalau senyawa yang elektrolit itu kita akan kalikan dengan si I. Di belakangnya itu kita tambahkan dikalikan dengan I. Nah, sebenarnya sebelum kita memasukkan rumus ini, apakah kalian udah tahu I itu apa? Nah, yang saya ketahui bahwa I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, kita bisa cari dengan rumus seperti ini. 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, sebelumnya alfa itu adalah derajat ionisasi. Ada juga satu cara yang aku mau kasih tahu, untuk elektrolitnya kuat itu kita nggak usah pakai rumus si ininya lagi, karena langsung hitung aja jumlah ionnya. Nah, tapi ini untuk soal yang elektrolitnya kuat. Contoh nih, di soal pertama kita kan AlCl3 ya. Ini elektrolitnya kan kuat karena salah satu ciri-ciri elektrolit kuat itu dia nggak punya alfa. Nah, di sini kan tidak ditanya mengetahui alfanya, berarti dia elektrolitnya kuat. Nah, oke, coba ya kita hitung nih untuk AlCl3-nya itu berapa, si I-nya itu berapa sih. Nah, untuk menghitung I atau faktor Van Hoff dari AlCl3, kita tinggal hitung aja nih jumlah ionnya. Di sini ada ion Al3+ dan 3Cl-, sedangkan di Al itu ada 1 dan 3Cl- itu ada 3, jadi hasilnya adalah 4. Nah, selain itu aku mau kasih tahu tentang molaritas. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini. M sama dengan mol per Kg pelarut. Nah, tapi kamu misalkan di soal ini tuh tidak ada si molnya, tidak ada yang mempertanyakan tentang si mol, tapi adanya gram, seperti gram gini kan. Nah, adanya gram dan mr, maka rumusnya bisa kita jumlahkan seperti ini. 100 dikali per Gr pelarut dikali Gr per mr. Nah, lanjut nih, kita kerjain soal nomor 1 aja, langsung nomor 1-nya. Yang ditanyakannya itu kan mendidih pada, berarti kita titik didihnya kan yang ditanya. Nah, titik didih air itu kan 100 derajat Celcius ya. Nah, 100 derajat Celcius tinggal ditambah dengan delta TB-nya. Berarti kita disuruh cari delta TB-nya terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu adalah Kb dikali M dikali I. Nah, karena molaritasnya belum tahu, kita jabarkan rumusnya. Jadi, seperti ini. Kb, ini Kb ya. Kb 1000 per Gr. Gr pelarut dikali Gr per mr dikali I. Nah, kita tinggal masukin yang angkanya. Kalau si Kb-nya ini kan yang kita lihat ini Kb-nya 0,52. Tinggal ditulis aja 0,52, 1000-nya tinggal diturunin 1000. P-nya itu pelarut, Gr pelarutnya ini udah kita lihat bahwa adalah si gramnya ini 260. Nah, Gr-nya ini, gramnya ini adalah nih
13,3. Nah, untuk MR-nya sudah terlihat juga 133,5. Nah, udah tuh tinggal diturunin aja. Bisa coret nih untuk si 13,3 ini kita bisa dengan 260. Coba kalian bayangin aja 133 dibagi 260 itu kan hasilnya setengah ya. Nah, ini tinggal diganti. Nah, maka kalau 13,3 dibagi 260 itu berarti hasilnya 1/20 ya. Berarti di sini 0,52 dikali 1000 per 20 dikali 4 per 133,5. Nah, ini kan nah kita bisa coret nih si 1000 sama 20 itu kan hasilnya berarti 50 kan. Nah, kita tinggal tulis 0,52 dikali 50 dikali 4. 4-nya dari sini, 50-nya dari sini, dan 0,52-nya dari si KB-nya per 133,5. 133 kali 5 itu dari si MR-nya. Nah, itu hasilnya adalah 0,79. Hasil dari ini semua adalah 0,79. Tapi bisa kita bulatkan menjadi 0,8. Nah, berarti titik didihnya adalah tinggal seperti ini nih. Si 100 ditambah delta TB kan. Berarti tinggal 100 ditambah delta TB-nya kita tadi udah dihitung adalah 0,8. Berarti 100 ditambah 0,8 sama dengan 100,8 derajat Celcius. Nah, di sini ada jawabannya, yaitu jawaban nomor C. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu soalnya seperti ini. Sejumlah 18 gram zat non-elektrolit X yang tidak mudah menguap dilarutkan dalam 100 gram air memiliki titik didih yang sama dengan larutan K2CO3 0,3 molal. MR zat X adalah, nah berarti yang ditanyakan itu adalah MR zat X adalah, oke, di sini non elektrolit dan titik didihnya itu sama dengan si K2CO3 0,3 molal. Maka bisa dituliskan kalau titik didih itu kan si K2CO3 0,3 molal, maka bisa titik didih itu kan delta TB ya. Berarti delta TB dari X itu akan sama dengan delta TB dari K2CO3. Nah, delta TB dari X bisa kita jabarkan dengan si KB dikali 1000 per P dikali GRX MR per MRX. Nah, nanti kita cari si MR-nya. Nah, delta TB K2CO3 di sini udah dalam bentuk molal. Ada yang bisa dicoret, yaitu dalam bentuk molal kan. Jadi kita tinggal tulis aja nih KB dikali M. Berarti kan KB dikali M. Nah, KB dikali M kan. Nah, di sini tentunya ada yang bisa dicoret, yaitu si KB-nya. Baru kita masukkan angka-angkanya. Ini bisa nih karena sama nih. Lalu kalau udah kayak gitu tinggal kita masukin aja nih si angka-angkanya. Berarti kan ini 1000. P-nya itu di sini kan udah kelihatan 100 kan. Nah, terus si GRX-nya itu 18 gram. Nah, untuk MR-nya, MRX-nya kan kita belum ada kan, jadi kita lewatkan dulu. Nah, berarti yang dituliskannya itu yang ditanyanya molalitas, si molalitas ini. Si K2CO3-nya yang 0,3 molal. Tapi di sini ada yang harus diingat bahwa K2CO3 adalah non-elektrolit yang harus dikalikan dengan seperti materi yang pertama yang dijelaskan I atau derajat ionisasinya. Nah, I dari K2CO3 itu berapa nih? Kita tinggal hitung aja. Nah, harus kita lihat dulu dia elektrolit kuat atau lemah. Tapi ternyata dia ini kuat karena nggak bahas derajat tentang ionisasinya. Maka kita tinggal hitung aja si ion dari K2CO3. K-nya ada 2. K-nya ini ada 2. CO3-nya itu ada 1. Jadi hasilnya adalah 3. Langsung aja ditulis 3. Nih, 3. Jadi 1000 per 100 dicoret jadi dapatnya 10 nih. Dicoret, bisa dicoret buat diperkecil. 10 dikali 18 per MRX.
sama dengan 0,3 dikali 3. Hasilnya itu adalah 0,9. Maka 180 mrx sama dengan 0,9. Kalau 180 dibagi 9 itu kan 180 dibagi 9 itu kan hasilnya kan 20 ya. Nah, jadi kalau 180 dibagi 0,9 maka hasilnya adalah 200. Nah, di sini ada jawaban 200, maka jawabannya adalah D. Untuk yang terakhir ada soal ketiga. Isinya itu seperti ini. Sebanyak 0,3 gram H2S, MR-nya itu 34, dilarutkan ke dalam 500 gram air. Ternyata hanya terionisasi sebanyak 40%. Jika Kb air adalah 0,5, maka titik didih larutan tersebut adalah, nah di sini ada kata-kata terionisasi sebanyak 40%. Nah berarti menandakan bahwa H2S ini adalah elektrolit lemah, maka harus cari I-nya dulu, karena I-nya ini elektrolit lemah. Berarti harus pakai rumusnya nih. Rumusnya apa? Yaitu rumusnya adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, alfa itu derajat terionisasinya kan sebanyak 40%. Nah, bisa kita tulis 0,4. Nih, langsung ditulis aja. 0,4 maka 1 ditambah 3 dikurang 1. Itu hasilnya 2. Berarti 2 langsung aja ya, 2 dikali 0,4. 2 dikali 0,4 berarti hasilnya 0,8. Ini kita langsung di hasilnya aja, yaitu 0,8. Artinya adalah 1,8. Nah setelah kita dapat I-nya, kita bisa nih masuk langsung ke rumusnya si titik D. Berarti ya, maka delta TB rumusnya nih, maka delta TB KB dikali M dikali I. Nah KB di sini M-nya masih bentuk gram, berarti dijabarkan KB dikali 100 per P dikali GR per MR dikali I. I-nya jangan lupa. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Di sini KB-nya 0,5 dikali 0,5 dikali 100 per gram pelarutnya 500. Sorry, ini 0,5 dikali 1000 per 500. P-nya itu 500. Nih. Nah, untuk GR-nya itu adalah 3,4 kan? Dari tulis 3,4. Nah, untuk MR-nya itu ya sangat terlihat bahwa 34. Nah, dikalinya I-nya yang tadi sudah kita cari adalah 1,8. Nih, ini bisa kita coret di bagian 1000 dan 500. Berarti hasilnya adalah 2. Ya kan? Nah, lanjut 0,34 juga bisa dibagi 34, ini juga bisa dicoret. Hasilnya 100. Jadi 0,5 tinggal turunin, ini turunin juga 2 dan 1,8 per 100. Nah, 0,5 dikali 2 itu kan hasilnya 1. Tinggal turunin 1,8 dibagi 100. 1,8 dibagi 100 adalah 1,8 dikali 10 min 2 itu, atau bisa dibilang 10 min 2 atau bisa dibilang 0,018. Sorry, ini kurang. Nah, ini baru delta TB-nya aja. Delta TB-nya kita harus tahu juga nih titik didihnya. Nah, kita tulis titik didihnya tinggal gampang. Yang kayak rumus yang seperti di nomor soal pertama atau kedua gitu. 100 ditambah delta TB. Jadi ini kan 100, delta TB-nya kita itu adalah 0,018. Jadi 100 ditambah 0,018 sama dengan hasilnya 100,018 derajat Celcius. Nah, apakah ada jawabannya? Tadi jawabannya adalah 100,018 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan bisa dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih.